Hanya butuh 3 hari saja, virus mematikan merebak di kota Bundang. Bahkan dalam hitungan jam, infektan akan mati mengenaskan. Berawal dari sindikat perdagangan manusia, kini Korea harus berjuang keras agar korban tidak semakin bertambah. Diperankan oleh Jang Hyuk sebagai Jigu, Soo-ae sebagai In-hee, Park Min-ha sebagai Mire, Yoo Hae-jin sebagai Kyung-up, Ma Dong-seok sebagai Kuk-hwan, dan Kim Hee-jun sebagai Byung-gi. Berikut adalah alur cerita film Flu 2013. Warning, video ini mengandung spoiler, beberapa adegan kekerasan, dan gambar-gambar yang mungkin tidak mengenakan dipandang mata. Selamat menonton! Oh ya, sebelumnya aku ingetin kalau kalian bisa banget nih buat klik like jika suka video ini. Jangan lupa untuk sharing pendapat, kritik, dan saran kalian di kolom komentar, supaya channel ini dapat memberikan konten lebih baik lagi. Biar nggak ketinggalan video menarik lainnya, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tetap sehat dan semangat. Terima kasih. Beberapa imigran gelap akan diselundupkan ke Korea dari Hong Kong melalui jalur laut. Mereka ditempatkan di kontainer. Salah seorang di antaranya terlihat tidak sehat. Setelah menempuh 9 hari perjalanan, kontainer itu tiba di pelabuhan Pyeongtaek, Korea Selatan. Di hari yang cerah, terjadi sebuah kecelakaan. Ada mobil masuk ke dalam konstruksi bawah tanah. Dengan sigap, tim rescue menyelamatkan korban. Misi berjalan dengan baik, penyelamat dan korban berhasil naik. Sorenya, si korban yang bernama Kim In-hee menemui Kang Ji-gu, sang penyelamat, untuk meminta tolong mengambil tas yang tertinggal di dalam mobil. Tapi Ji-gu menolak karena berbahaya untuk turun ke konstruksi itu. Byung-gi dan Byung-man mendapat kerjaan untuk menjemput imigran gelap yang baru tiba dari Hong Kong. Sesampainya di pelabuhan, mereka mencari sebuah kontainer. Dibukanya kontainer itu dan mereka menemukan kalau imigran-imigran itu sudah mati. Hanya satu orang yang masih hidup. Byung-man yang HP-nya terjatuh di kontainer terpaksa memegang mayat-mayat itu. Saat berhenti di rest area, imigran tersebut kabur. Byung-man yang sakit mampir ke apotek untuk membeli obat batuk. Di apotek yang notabene banyak orang, Byung-man malah batuk sembarangan hingga air liurnya muncrat kemana-mana. Dr. In-hee sedang dimarahi oleh profesornya karena dia telah kehilangan file-file disertasi yang harus segera diselesaikan. Sementara itu, Ji-gu dibantu oleh seniornya mengambil tas In-hee di area konstruksi. Saat HP di dalam tas In-hee bunyi, Ji-gu mengangkatnya. Ternyata dia tersambung dengan seorang anak kecil di seberang sana. Ji-gu lalu menemui gadis kecil yang menelponnya. Dia adalah Kang Mire, anak dari In-hee. Ji-gu menyerahkan tas In-hee kepada Mire dan memberi gadis cilik itu kartu namanya. Orang-orang yang sempat bertemu Byung-man di apotek mengalami gejala flu yang sama, padahal mereka menyebar di mana-mana. Ada yang di bus umum, sekolah, dan di jalan-jalan. Sedangkan Byung-man sendiri mulai muntah darah. Sepulang kerja, In-hee dikejutkan oleh Mire yang telah membawa tas yang hilang. Anaknya itu bercerita, seorang paman rescue menemukan tas ibunya. Baru saja mau makan malam, In-hee dapat telepon darurat dari rumah sakit. Bergegas dia meninggalkan Mire di rumah dan nelpon ibunya agar datang ke Bundang untuk menjaga putrinya itu. Pasien kritis yang dimaksud adalah Byung-man, yang memang keadaannya sudah sangat parah, batuk tak henti serta muntah darah. Saat memeriksa barang-barang Byung-man, ditemukan video mayat-mayat dalam kontainer. Dari sinilah spekulasi mengenai flu burung dimulai,
karena terlihat mayat-mayat itu dari negara Asia Tenggara yang sedang rawan virus flu burung. Terjadi keributan di rumah sakit karena Byung-ki yang tidak terima saat adiknya tidak boleh ditemui di ruang isolasi. Mire yang sedang mencari kucing liar hampir tertabrak mobil. Untung saja ada Moon Sae yang menolong. Moon Sae inilah imigran gelap yang kabur dari Byung-man. Moon Sae juga terserang flu. In-hee menemukan beberapa perbedaan kasus Byung-man dengan kasus flu burung lain. Korban-korban mulai berdatangan ke rumah sakit. Di mana-mana orang-orang mulai menunjukkan gejala flu. Jumlahnya semakin banyak. Mire menelpon Jigu untuk membantunya mencari kucing liar. Lalu misi gadis itu berubah menjadi mencari Moon Sae yang tiba-tiba saja hilang. In-hee dan tim forensik bertandang ke kontainer tempat mayat-mayat imigran berada. Di sekitaran kontainer, In-hee menemukan jejak kaki tanpa sepatu. Begitu dibuka, aroma busuk menyengat. Tikus-tikus berhamburan. Karena tidak ingin ambil resiko, petugas segera menyemburkan api ke kontainer. Rapat darurat dilakukan antara pihak medis, pemerintah, dan militer. Profesor Yang mengatakan flu ini adalah pandemi yang akan banyak makan korban jika tidak segera ditanggulangi. Sedangkan wali kota tidak mau ambil risiko karena spekulasi seorang dokter. Lalu semua yang ada di ruangan pun dikejutkan suara keributan di luar sana. Jigu dan Mire makan siang setelah lelah berkeliling. Mire mulai batuk-batuk. Saat Mire tidur, Jigu meninggalkannya sebentar untuk menyelamatkan seorang yang akan jatuh dari eskalator. Sekembalinya Jigu di tempat dia meninggalkan Mire, gadis kecil itu sudah hilang. Dicek di CCTV, gadis kecil itu masuk ke supermarket. In-hee yang seharusnya keluar dari Bundang bersama tim medis, mohon izin untuk mencari putrinya dulu. Dia juga menelpon ibunya agar tidak jadi datang ke Bundang. Di Gwanghwamun akan diadakan rapat luar biasa terbatas. Wali kota Bundang dan Perdana Menteri bersekongkol merahasiakan masalah sebenarnya dari Presiden dan rakyat. Profesor Yang bersikeras agar semua tahu keadaan yang sebenarnya. Saat konferensi pers, Profesor Yang memberitahu bahwa flu ini belum ada obatnya, sedangkan pemerintah meminta militer untuk mengisolasi semua wilayah Bundang tanpa terkecuali. In-hee sampai di mall tempat Jigu dan Mire berada. Mereka bersama mencari Mire. Tak lama tim huru-hara datang dan menutup paksa supermarket. Jigu memilih tinggal di sana untuk membantu orang-orang keluar. Sementara In-hee membawa Mire ke Gwanghwamun. Karena Mire menunjukkan gejala flu, maka mereka tidak boleh masuk ke gedung Gwanghwamun. Seluruh warga Bundang akan diarahkan ke kamp konsentrasi. Mereka dibedakan menjadi infektan dan non-infektan. Orang tanpa gejala menjalani rangkaian pemeriksaan dan tes PCR, sementara yang bergejala langsung dibawa ke tempat isolasi. Di pusat komando, Profesor Yang menyarankan warga jangan dikarantina menjadi satu, karena hal itu akan menyebabkan penambahan korban yang sangat banyak. Namun baik Perdana Menteri, Wali Kota, Menhan, dan militer tidak ada yang setuju. Wali Kota juga mengusulkan memutus koneksi jaringan agar berita tidak menyebar dan semua tambah panik. In-hee dan Mire tiba di tempat karantina. Saat akan melewati petugas pengecekan, In-hee melihat ruam-ruam di belakang telinga Mire. Anaknya juga sedikit batuk dan demam. Lalu dia menyelundupkan Mire tanpa sepengetahuan petugas. Jigu menemui In-hee dan Mire, tapi In-hee tidak mau Jigu dekat-dekat mereka lagi. Ada dua kemungkinan di sini. Dia curiga Jigu yang menulari Mire, atau dia tidak mau Jigu tertular virus itu juga.
Banyak orang resek yang komplain soal tenda sempit, tidak ada toilet dan makanan tak layak. Hal itu membuat prajurit geram dan main tangan. Jigu marah ke prajurit itu, lalu Koguan datang melerai. Hanya beberapa jam saja ruam-ruam di tubuh Mire bertambah. Badannya juga semakin panas. Padahal orang-orang dengan gejala akan dipaksa meninggalkan camp dan dikirim ke ruang isolasi.